Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Al-Quran dan Sains. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Putri Awanda, NIM 21505100019. 2. Nurul Azizah, NIM 21505100021. Dan ketiga, Putri Oktaviana Sari, NIM 21505100035. Baik, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang maknanya muradif dengan kata qira'ah. Artinya, bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan karena mengingat pemakaian yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Selanjutnya, pengertian sains. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata sainsia yang berarti pengetahuan. Sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM 21505100021. Saya di sini akan melanjutkan materi Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi IPTEK, yaitu IPTEK. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari kedua, yaitu Islam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdapat 3 jenis paradigma. 1. Paradigma sekunder, yaitu paradigma yang mana agama dan IPTEK adalah terpisah satu sama lain. Paradigma ini memandang agama dan IPTEK tidak bisa mencampur dan mengintervensi yang lainnya. 2. Paradigma sosial, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama ini tidak ada hubungan dan kaitan ada apapun dengan IPTEK. IPTEK bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. 3. Paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengetahuan kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari sebuah ilmu pengetahuan. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikiran berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah. Al-Quran sebagai sumber Islam Sains. Pandangan yang menganggap bahwa Al-Quran sebagai sumber seluruh ilmu pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab kita mendapati banyak ulama besar kaum muslim terdahulu pun berpandangan demikian. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulum Al-Din. Beliau mengutip kata-kata Ibnu Mas'ud, jika seseorang ingin memiliki pengetahuan masa lampau dan pengetahuan modern, selayaknya dia merenungkan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Oktaviana Sari, NIM 21505100035. Saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai perkembangan sains dalam Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah unsur yang terpenting untuk memperoleh kesejahteraan umat manusia. Perkembangan IPTEK yang sangat cepat dan berlangsung terus-menerus membawa perubahan dalam pola kehidupan manusia. Faktor-faktor utama yang menentukan kebangkitan dan kegemilangan sains Islam selama zaman keemasan itu adalah: 1. Peran kesadaran religius sebagai daya dorong untuk menuntut sains dan teknologi.
terjadi penyebaran secara luas ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan pengetahuan dalam seluruh aspeknya. 2. Ketaatan pada syariah mengilhami studi atas berbagai ilmu jurnal ilmiah. 3. Kelahiran dan kebangkitan gerakan penerjemahan besar-besaran yang bertahan selama beberapa abad. Isyarat-isyarat Al-Quran terhadap sains. Saat ini sudah banyak penjelasan mengenai kemukjizatan Al-Quran atas dasar kesesuaian isyaratnya dengan temuan ilmiah. Berikut ini beberapa sampel penafsiran saintis terhadap Al-Quran menurut Zakir Naik dan Gary Miller di dalam Quran and Modern Science and Amazing Al-Quran. Yang pertama, ilmu astronomi. Penciptaan alam semesta dari sesuatu yang padu, lalu terjadi pemisahan sekunder yang menimbulkan terbentuknya galaksi atau yang disebut dengan teori Big Bang. Terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Yang kedua, ilmu geografi. Siklus air dipahami dari rembesan hujan ke dalam celah-celah bumi yang merupakan penyebab fenomena siklus tersebut. Terdapat pada surat Az-Zumar ayat 21, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. 3. Pengobatan. Contohnya, madu dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 69, yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Yang keempat, oseanologi. Oseanologi terdapat pada dua hal. Yang pertama yaitu penghalang antar air tawar dan air asin. Terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 20, yang artinya antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Yang kedua, kegelapan di kedalaman samudra. Terdapat pada surat An-Nur ayat 40, yang artinya atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Dan masih banyak lagi contoh lain dari ayat Al-Quran yang terbukti dengan sains. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.